Kemarin-kemarin saya masih dipanggil Menhan kan. Sekarang sudah lebih akrab, Mas Bowo. Saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga NU. Padahal memang saya merasa keluarga NU dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia berupa kesehatan, panjang usia dan kesempatan sehingga kita selalu melakukan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menghadirkan satu isu menarik atau fakta ya sebetulnya, di mana Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran kemarin hadir dalam acara halal bihalal yang diadakan oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan di situ Prabowo juga menyampaikan pidato di selain Ketua Umum PBNU. Intinya mereka hanya saling sesama memuji sesama basa-basi, di mana misalnya Muhtasar NU maupun Ketua NU itu mengatakan bahwa Prabowo Subianto Gibran adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Walaupun dalam dua kali pemilu yang lalu atau pemilu 2009 habis-habisan Prabowo dilawan oleh keluarga besar NU. Di bawah mereka ini sekarang ini. Sekarang Prabowo terpilih menjadi presiden dan tentunya yang lalu juga mereka membantunya bersama Gibran karena perintah Pak Jokowi tentunya. Sehingga mereka mendukung dia dan kini mereka mengklaim sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama selalu begitu, di mana ada penguasa selalu diklaim sebagai anggotanya, terkecuali di masa Gus Dur yang sangat kritis terhadap penguasa, dan memang beliau adalah seorang yang cerdas, memiliki wawasan ilmu yang sangat luas. Saudara sekalian, yang menarik di dalam pidato selain pernyataan NU tadi yang tentunya pidato mereka penuh basa-basi dan saling memuji tentunya, dan itu hal yang biasa saja apalagi antara kelompok ulama dan umara yang seharusnya tidak saling memuji di dalam Islam, tetapi perlu ada situasi yang saling mengkritisi, mengingatkan. Itulah yang dikehendaki, bukan kemudian saling memuja atau memuji atau memuji. Misalnya apalagi kelompok ulama yang memuji, itu sebetulnya kalau di dalam hadis-hadis yang kita tahu bahwa ulama yang selalu memuji penguasa itu bukan ulama, tetapi ulama yang menjilat kepada kekuasaan. Nah, oleh karena itu apalagi kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama pemimpin-pemimpinnya tentunya selama ini kalau selalu terkait dengan umarah atau para pemerintah itu selalu memuji, terkecuali di zamannya Gus Dur, ketika Gus Dur memimpin Nahdlatul Ulama dalam batas-batas tertentu. Kemudian di zamannya masih Orde Baru, Gus Dur melontarkan koreksi terhadap pemerintahan dan Orde Baru dan pengingat kepada mereka. Tetapi kalau di zaman setelah Gus Dur itu kan lebih banyak sudah puja-puji yang dilontarkan. Nah, saudara sekalian, di tengah itu juga ketika Prabowo menyampaikan pidatonya juga mengucapkan bahwa terima kasih, puja-puji juga kepada Jokowi dan terima kasih Pak Jokowi, dan dia lebih tegas mengatakan bahwa dia menjadi presiden itu sesungguhnya dia sudah disiapkan oleh Jokowi. Lantas ada yang kontroversi dengan pernyataan seperti itu. Berarti Pak Prabowo ini dulu dua kali melawan Pak Jokowi itu tidak percaya diri dong. Bahkan pada tahun 2019 itu banyak orang yakin bahwa Prabowo menang 52%, tapi dicurangi oleh Jokowi, maka kemudian dan tidak kuasa melawan. Prabowo sendiri tidak kuasa melawan. Bahkan Prabowo sudah menggerakkan seluruh kekuatan, walaupun belum seluruh kekuatannya, yang datang ditembaki, kemudian ada yang mati gitu ya. Kita masih ingat betul di depan Sarina itu sampai berdarah-darah, sampai malam dikejar-kejar sampai pagi, itu sebagai sikap protes dari mereka yang mencintai Prabowo. Kini Prabowo memuja Jokowi, itu seakan-akan Jokowi yang menjadikan dia presiden. Bukan seakan-akan lagi, tapi terus terang dia mengatakan seperti itu. Bahkan sejak awal dia mengatakan kalau dia waktu itu ada yang bertanya calon presiden atau tidak, dia bilang kalau dia didukung oleh Jokowi baru dia maju sebagai calon presiden.
Nah, situasi ini sebetulnya agak yang lucu ya, seorang jenderal yang mohon maaf Pak Prabowo, kalau begitu kan Anda mengesankan Anda jenderal sebagai jenderal kerupuk dong, tanda petik ya. Seakan-akan tidak berdaya menghadapi Jokowi. Hanya Jokowi yang bisa menjadikan Anda jadi presiden. Seakan-akan mengatakan seperti itu. Nah, tidak ada masalah Pak Prabowo berterima kasih atas dukungan presidennya. Seharusnya tidak boleh karena dia presiden, dia harus berada di tengah. Oleh karena itu wajar kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang lain menganggap bahwa pemerintah kekalahan mereka Ganjar maupun Anies itu karena intervensi pemerintah, menggerakkan SN, menggerakkan apa bansos, menggerakkan apa namanya dukungan seluruh aparat negara diarahkan untuk mendukung Anda sehingga Anda jadi presiden. Itu kan Anda merendahkan diri sendiri. Tapi saudara sekalian, terlepas dari komentar dan analisa kita seperti itu terhadap pernyataan Prabowo yang sepenggal itu, baiklah kita coba yang hari sebagaimana dimuat di ini ya, di tempo.co ya, .co pada tanggal 28 April 2024 ya kemarin dengan judul Prabowo mengaku disiapkan Jokowi dengan matang untuk jadi presiden. Yang mengakunya seperti itu. Jadi memang ini sudah persekongkolan antara penguasa dengan penguasa sebagai aparat ini dalam rangka untuk menjadikan Prabowo sebagai presiden. Dan itu berarti sekaligus membenarkan gugatan dari pihak Ganjar maupun pihak Anies Baswedan diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang lalu. Sekaligus mereduksi pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan mereka sendiri ya, bahwa membenarkan apa yang dikatakan oleh tim Anies maupun tim Ganjar. Tapi saudara sekalian, kita coba untuk apa namanya membacakan sedikit dari apa yang ditulis di majalah di tempo.co ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan Presiden terpilih Subianto mengatakan bahwa Presiden Jokowi alias Joko Widodo alias Jokowi memperlihatkan dirinya, mempersiapkan dirinya. Prabowo merasa disiapkan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi presiden oleh Jokowi. Jadi dia mereduksi seluruh apa pencalonan dia dua kali dianggap sesuatu pencalonan yang tidak matang, baik 2024 maupun 2029, sehingga dia butuh orang seperti Jokowi mempersiapkan dirinya. Subhanallah, ini ya Presiden Jokowi Prabowo itu kan sudah terpilih sebagai presiden. Masa ngomongnya seakan-akan punya mental bawahan gitu loh, terus menerus mental inlander ya. Beliau Jokowi sangat memperhatikan, saya merasa disiapkan benar-benar. Kemarin saya dipanggil Menhan, sekarang saya dipanggil Mas Bowo, kata saat memberikan sambutan dalam kegiatan halal bihalal PBNU di kantor PBNU Ahad 28 April 2024. Presiden terpilih ini mengaku sering diminta untuk berkunjung ke sejumlah tempat atas arahan Jokowi. Salah satu petunjuk itu Prabowo diminta melakukan kunjungan ke Cina minggu lalu. Prabowo kala itu bertemu dengan Menhan Cina juga Presiden Cina. Jadi saya diberi petunjuk berangkat ke sini, ketemu ini. Saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau, ke Jepang juga. Sekarang saya diperintahkan ke Timur Tengah, kata Prabowo. Prabowo mengaku saat ini sedang menyiapkan dirinya untuk mengemban tugas sebagai presiden. Prabowo sedang mengumpulkan masalah dengan berdiskusi dengan para pakar. Diskusi bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan setelah KPU melantik dirinya pada 20 Oktober 2024 yang akan datang. Bukan KPU bahwa Mahkamah Agung yang akan melantik diri Anda, bukan KPU. KPU sudah hanya administrasi pemilu saja, penyelenggara pemilu, dan kemudian mengadministrasikan kemarin karena putusan MK menetapkan Anda sebagai pemenang pemilu kembali di KPU. Nah ini aja Pak Prabowo, hal-hal yang teknis kecil begini kadang-kadang salah juga, padahal dia sudah punya pengalaman panjang ya. Dia di tentara, kemudian memimpin perusahaan-perusahaan besar raksasa, dia bergaul dengan berbagai pihak di dunia sebagai calon presiden, wakil presiden, sampai ke 4 kali baru terpilih, masih juga tidak ngerti. Dan dia terlalu memuja-muja orang. Bahaya sebetulnya mental seorang presiden seperti Prabowo ini. Di sisi lain, di diskusi
langkah-langkah yang akan dilakukan setelah KPU melantik dirinya, salah ya, dengan penyiapan matang dan tidak akan ada vakum dan waktu terbuang, katanya. Demikian kawan sekalian apa yang dikatakan oleh Prabowo ketika menyampaikan sambutan pada acara halal bihalal PBNU di tanggal 28 kemarin, hari Minggu kemarin di kantornya tentunya. Dia memuji dan berterus terang sehingga mereduksi semua yang sebelumnya dia perjuangkan, dan kini seakan-akan dia adalah duplikat Joko Widodo. Tidak banyak memang mungkin kita tidak banyak kita harap dari apa yang kalau pernyataannya itu benar ya, dan nanti kita lihat pada waktu mendatang. Di satu sisi di tempat yang mengatakan bahwa dia perlu mengoreksi kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak sempurna atau bermasalah di zaman Jokowi dan perlu melanjutkan yang baik. Tapi di sisi lain dia memuji Jokowi setinggi langit. Nah ini, jadi saya sarankan bahwa kita tidak terlalu banyak berharap dari pemimpin seperti Prabowo ini, karena memang sudah terbukti dia pernah mengkhianati pendukung-pendukungnya demi mengejar kekuasaan, demi mengejar dukungan Jokowi untuk mendukungnya di periode berikutnya, itu tahun 2024 kemarin pemilu menjadi presiden. Ini dia berulang-ulang. Jadi dia seakan-akan tidak lagi mengingat satu kata pun di masa lalu para pendukungnya berjuang menyumbang uang berkarung-karung ya bersama waktu itu pada pemilu 2019, kemudian juga mereka tertembak, dibunuh, tidak pernah disebutkan lagi oleh Prabowo. Berbahaya orang pemimpin seperti ini, saudara sekalian, dan bukan kita provokasi, tapi nanti kita lihat belum apa-apa dia sudah seperti ini. Dan saya tidak percaya lagi ketika saya telah memberi dukungannya, mulai dari dia ketika dia cawapres, kemudian menjadi 2014 menjadi capres, kemudian 2019 kita mendukung sepenuhnya beliau, keluarga maupun teman-teman kita, walaupun Prabowo tinggal di jauh sana, dia tidak mengenal kita, namun kita begitu dia mengambil langkah bergabung dan tidak ada AUA, tidak juga menyebutkan begitu banyak korban ketika dia didukung pada tahun 2019 itu, kita dari situ kita mengambil tidak percaya lagi kepadanya. Dan kita kemudian memberikan dukungan terhadap sosok calon presiden yang lebih mengagumkan Anies atau Ganjar. Tapi kemarin kita di Anies perspektifnya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, walaupun ini sudah selesai, kita tidak mau kita sudah menghormati putusan apa yang, walaupun ini masalah yang kita tidak yakini. Tetapi kini Prabowo memperlihatkan bahwa dia bukanlah seorang yang memiliki integritas dia sebagai Prabowo, tetapi dia di bawah bayang-bayang Jokowi dan memuja-muja Jokowi yang juga seorang pendusta luar biasa sepanjang pemerintahannya. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, jangan terlalu berharap. Mudah-mudahan pernyataan kita ini keliru, tetapi jangan terlalu berharap dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo ini. Ya, oke, baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini tentang pernyataan Ketua NU atau Ketua Mustasyar NU mengklaim itu di dalam acara itu. Kemudian ada pernyataan Prabowo Subianto tentang betapa dia mengagumi Jokowi dan tentunya berterima kasih, sehingga dalam pidato ini seakan-akan karena Jokowi dia jadi memenangkan Pilpres kemarin. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.